Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Zona Fans? Apa kabar penduduk YouTube? Pizza. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me they know what's best. Ya, di segmen kali ini kami akan melakukan reaction terhadap yang apa? Masalah dunia sebenarnya ini yang kita akan bahas yang sedang terjadi di dunia. Maka yang kita datangkan ini spesial Astaga. narator. Apa narator ini? Narator atau narasumber yang langsung ada di tempat kejadian. Tetap komedi pokoknya. Spesial terus dari. Dia ini saksi bisu terhadap kejadian yang ada di Turki dengan yang terjadi di Paris. Perancis. Iya, Perancis. Ini saksi bisu deh ini. Kami mendatangkan narator atau saksi bisu terhadap kejadian yang terjadi di Turki dengan Perancis. Siapakah dia orangnya? Yaitu Teguh Fatur Rahman. Selamat Teguh Fatur Rahman. Salaman dulu Teguh Fatur Rahman. Ya. Jadi saudara Teguh, bagaimana kronologi sebenarnya terjadinya sampai memicu istilahnya perang global ini? Istilahnya itu akan menjadi perang global karena yang ada timbul pertanyaan, kenapa harus Islam? Kronologi. Iya, karena ada pertanyaan tuh kayak kenapa harus Islam yang dibawa-bawa gitu. Sampai-sampai tadi yang gurunya itu guru di Perancis itu dijadikan pahlawan nasional. Wow, sangat luar biasa. Ya, jadi mungkin saya di sini hanya berbicara kapasitas ilmu saya. Saya bicara tentang apa yang sudah saya baca, yang saya nonton dari beberapa situs. Jadi asal mula dari karikatur Nabi Muhammad ini sebenarnya dimulai dari seorang guru dari Perancis. Jadi seorang guru ini pada suatu hari dia menunjukkan sebuah karikatur Nabi Muhammad dan dia membahas dalam kelas. Ini sebenarnya awal permasalahan di sini. Seorang guru yang bernama Samuel Petty, kalau tidak salah itu Samuel Petty, dia dalam kelas membahas tentang karikatur Nabi Muhammad dan menunjukkan karikatur. Setelah dari situ banyak dari wali muridnya ini yang tidak terima karena Nabi Muhammad ini figur yang sakral bagi agama Islam. Betul. Tidak pantas untuk digambarkan dalam karikatur itu. Makanya ini sempat diancam Samuel Petty ini sempat diancam. Kemudian setelah beberapa hari kemudian ditemukan Samuel Petty ini sudah meninggal. Maksudnya dia menunjukkan karikatur itu untuk apa gitu? Dia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad ini untuk apa ditunjukkan ke murid-muridnya? Kalau untuk tujuan aslinya saya sebenarnya kurang tahu sih untuk tujuan aslinya. Cuma ketika tanggal 26, kalau tidak salah itu tanggal 26 Oktober barusan ini, ketika sudah meninggal ini Samuel Petty, Presiden Macron kalau tidak salah namanya. Nah, Presiden Perancis ini memberikan penghargaan kepada Samuel Petty ini. Penghargaannya bahwasanya Samuel Petty ini sebagai pahlawan dia karena telah menggambarkan negara Perancis yang bebas mengekspresikan diri. Iya, mengekspresikan apa yang dia tanggapannya, ya bebas begitu. Dia menggambarkan, jadi dia dikasih penghargaan. Bukan cuma Petty-nya, bahkan keluarga Petty itu diberi kehormatan. Maka dibuatlah karikatur ini. Karikatur ini dipasang di sebuah gedung di Perancis sebagai penghormatan kematian Petty, guru Petty tadi ini. Tapi tidak ada gambar Nabi Muhammad di situ ditaruh di gedung itu. Itu karikatur Nabi Muhammad Yang dibuat Samuel Petty ini. Yang dibuat Samuel Petty sebagai penghargaan, sebagai penghormatan kematian Samuel Petty. Dipasanglah itu sebagai penghormatannya. Inilah membuat
kontroversi banyak kan ini yang tidak terima negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah. Jadi membuat karikatur atau anekdot mungkin bisa dibilang. Beda anekdot karikatur itu satu. Karikatur Nabi Muhammad yang akan memicu itu perang global yang membuat negara-negara Islam ini geram atas perilakunya dari Samuel Paty. Tapi di sisi lain presiden dari Perancis ini mengambil sikap sebuah penghargaan diberikan atas kematian Samuel Paty ini. Ya, yang sebenarnya yang banyak yang dikecam dari ini Perancis ini pernyataan dari presiden ini. Oh, pernyataan presiden ini. Ya, karena dia menganggap karena presiden Perancis ini tidak melarang adanya karikatur Nabi ini. Oh iya, malah dia mendukung dia buat karikatur yang lebih besar lagi di karena ini sebagai bentuk penggambaran Perancis yang bebas dalam berekspresi. Lebih mengutamakan hak asasi. Iya, tapi dia maksudnya tidak memandang dari segi agamanya. Makanya dia ini kontroversi, banyak yang tidak terima dari apalagi dari negara-negara Timur Tengah seperti Turki. Sampai-sampai Indonesia sudah mengambil sikap juga, Pak Jokowi juga sudah mengambil sikap. Ya, Pak Jokowi juga. Sikapnya Pak Jokowi, dia mengecam keras presiden Perancis. Dia sangat tidak terima juga. Kan kita kan mayoritasnya negara Islam. Apalagi kita tiga ini Ashabul Kahfi. Ashabul Salasa. Masih tetap bosku punchline. Ada. Jadi kalau menurut pandangan Bung Farli, yang tepatnya kita bisa sebut Bung Farli ini bagaimana? Pendapat Bung Farli terhadap maksudnya dari Samuel Paty dengan tindakan yang dilakukan oleh presiden Perancis. Jadi akibat pernyataan yang fakta yang terjadi ketika polemik ini terjadi, ini seluruh netizen ini berlomba-lomba untuk mengadakan ini boikot ini produk Prancis. Jadi kalau dari saya kan ada pernyataan seperti ini, misalnya jangan salahkan negaranya begitu, jangan salahkan negaranya karena ini oknum cuma satu orang yang bicara seperti ini, pernyataan seperti ini sah-sah saja sebenarnya, karena kalau tidak masalah sebenarnya andai kata presiden dari Prancis ini yang dia serang negara itu tidak masalah. Indonesia tidak punya hak untuk mencampuri urusan itu, polemik itu. Tapi ini masalahnya yang dia serang agama. Kemudian yang berbicara orang nomor satu di negara itu. Betul. Prancis. Jadi kalau saya memandang ini sudah akibat dari ketika Islam menjadi minoritas. Betul. Maka mereka mengutamakan hak asasi kan. Jadi saya kembali tarik ke Indonesianya. Saya juga pernah sempat bertanya dalam diri, kenapa saya bisa menjadi Muslim Indonesia begitu? Yang notabene kita menganut 4 mazhab, kemudian dengan Islam, Nusantaranya, dengan Pancasilanya. Jadi ketika ada sesuatu pernyataan seperti ini yang kontroversial di negara kita sendiri tuh butuh ijtima dulu, butuh diskusi dulu, baru kita menyatakan sikap. Jadi sengaja kalau saya pribadi kenapa ini konten harus ada di zona merah, karena mungkin untuk secara kapasitas akhlak dan iman kami belum pantas sebenarnya untuk membahas ini sebenarnya. Apalagi saya. Iya, sebenarnya dari 3 orang ini belum ada yang pantas. Cuma karena kami rasa kami sebagai umat Islam dan akidah kami sedang diusik, ya berarti secara tidak langsung kita harus menyatakan sikap. Dan ini mengundang keresahan zona merah tentunya. Ya, ini keresahan dari kita semua juga sebagai karena beberapa hari ini di studio itu pembahasannya itu terus gitu sih. Padahal tidak. Tapi di Indonesia sendiri juga ada kontroversi juga, pro dan kontra juga masalah boikot ini. Betul. Iya, pasti. Boikot produk Prancis ini. Sesimpel ini kita analogikan kan. Kalau misalnya contoh kecil misalnya mamamu lah atau papamu lah dihina kan. Dihina seperti itu. Lantas kau sebagai anaknya masih mau tidak kau beli barang di tempat orang yang menghina itu? Tidak lah. Sudah jelas, makanya pernyataan sikap seperti ini harus jelas. Kenapa kita boikot produk Prancis? Ya, supaya mematikan ekonomi mereka. Betul. Iya. Seperti kalau yang di Yunani itu kata mereka begini, kalau Prancis mengatakan itu sebagai bebas ekspresi, ini juga Yunani sebagai
bebas ekspresi juga dengan menginjak-injak foto Presiden memboikot itu sebagai ekspresi mereka juga melawan terhadap ini. Jadi mereka ini berperang. Kalau Prancis melalui karikatur, Yunani ya pokoknya bagian Timur Tengah sana itu dia menggambar, dia melawan dengan ekonomi. Ekonomi juga. Di sini kita lihat siapa yang lebih kuat. Di Jogja kan juga, salah di satu Indonesia Jogja juga kayaknya poster juga di posternya presidennya Prancis itu dipasang di jalan-jalan, itu diinjak sepuasnya pokoknya. Di Jogja juga itu sudah melakukan aksi itu. Aksi itu. Ya ada juga saya lihat kayak video-video di Alfamidi kayak ada parodi-parodi juga. Sudah boikot sudah. Iya, Pak. Melalui parodi-parodi lucu. Kayak kok mau minum? Terus minum itu. Ini saja. Itu ini Prancis kayak gitu. Apa ya, salah satu produk, banyak produknya dari makanan juga, otomotif ada juga. Apa ya, kalau produk untuk muka ini Garnier. Iya, tidak salah, Garnier itu. Tapi sempat juga saya nonton satu video itu mengatakan begini, sebenarnya dengan cara memboikot ini ada yang dikhawatirkan. Bisa dari ekonomi kan, bisa saja produknya dari Prancis. Misalnya mereknya nama Prancis, tapi di produknya bukan di Prancis. Ini yang bisa dikhawatirkan. Misalnya seperti Iyalah, kan sudah punya pabrik sendiri di Indonesia kan. Ini kan milik Indonesia. Tapi lama-kelamaan dia sudah menjadi bagian dari Prancis. Yang begini seperti sebenarnya yang kita khawatirkan. Bisa jadi itu maksudnya dampaknya apa untuk Indonesia begitu. Kalau dalam pengertian saya melumpuhkan ekonomi itu bukan masalah bahannya dari mana, tapi jelas sikap kita melumpuhkan ekonomi, mematikan uang, income-nya untuk mereka, masukan dari mereka, uang. Walaupun produk bahan entah itu dari misalnya Indonesia, tapi setidaknya uangnya kan tetap ke sana. Betul. Jadi kita perang lewat ekonomi. Di saat mereka mengungsi kita lewat akidah, kita perangi mereka lewat ekonomi. Jadi sebenarnya kalau saya kembali ke teman-teman juga, ini kan ada menghasilkan pro dan kontra. Jadi kembali lagi silakan. Kita tidak kalau saya pribadi tidak mengharapkan negara kita menyatakan sikap bahwa memboikot ini produk Prancis, karena ya kita berbagai macam pandangan lah di Indonesia ini. Tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing untuk memutuskan apakah Anda masih mau pakai produk Prancis atau tidak yang telah menghina agama kita, akidah kita kalau saya. Karena itu tapi bagaimana dengan pernyataan dari Ustadz Abu Janda? Nah, dia mengatakan begini, orang lain kan ini memboikot, dia malah memakan produk Prancis. Dia mengaku umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu memaafkan yang menzalimi dia. Jadi kalau saya tarik ke masalah toleransi berarti ini. Gitu. Toleransi ini oke kita lakukan, tapi jangan sampai kebablasan. Karena begini, lakum dinukum waliyadin itu. Maksudnya kita toleransinya kita di Indonesia seperti ini. Makanya saya luar biasa ini umat muslim di Indonesia, kalau saya toleransinya luar biasa. Karena begini, toleransinya kita itu kita biarkan kalian lakukan hari-hari besar di agama kalian. Kita izinkan itu. Itu toleransi namanya. Tapi dalam artian ketika kalian menghina akidah kita, Anda harus mendapatkan hukuman. Gitu. Dan di sini ini bukan masalah toleransi, bukan masalah memaafkan, tapi Anda sudah menyerang akidah begitu. Toleransi bagi saya mempersilahkan Anda untuk mengimani Tuhan yang Anda imani begitu. Tapi tidak dengan mencela, itu bukan toleransi bagi saya. Makanya saya bilang kalau kita mau bahas kayak Ustadz Abu Janda itu tidak masuk deh itu. Jauh dia. Saya sudah jauh lah. Orang yang berbicara tanpa ilmu itu jelas saja deh. Untuk apa kita mau? Yang ini saya herankan netizen Indonesia juga ini. Orang-orang kayak Abu Janda ini dikasih viral. Biarkan saya diam sendiri tuh. Orang bicara tanpa akhlak, tanpa ilmu, untuk apa kita ladeni? Betul. Iya tuh. Walaupun dia memang gelarnya ustadz. Saya tidak tahu juga siapa yang kasih gelar dia ustadz ini. Tidak tahu ustadz dari mana. Lebih terhormat Ustadz Taufik. Tapi menurut saya, kenapa bisa Perancis berani begini? Sebenarnya ini Perancis melakukan begini bukan untuk pertama kalinya. Udah untuk sekian kalinya. Seperti dulu itu sebenarnya pernah ketika zaman masih Turki Utsmani. Itu sultannya itu Sultan Abdul Hamid. Ketika itu Perancis juga mengadakan namanya drama. Ada drama di mana yang mempertontonkan itu. Drama ini ada satu orang yang paling lucu begitulah. Ini disebut Nabi Muhammad.
Ini sampai didengar oleh Sultan Abdul Hamid di Turki Utsmani, sehingga tindakan seorang sultan ini mengirim surat ke Perancis ini. Akhirnya orang-orang di Perancis ini memberhentikan. Kenapa? Karena Turki Utsmani ini mempunyai kekuatan. Mungkin sebenarnya yang sekarang permasalahannya ini agama Islam di dunia ini mungkin belum bersatu, belum mempunyai kekuatan yang kuat seperti dulu, sehingga orang Perancis sekarang dengan leluasa menghina Nabi kita. Karena ada batasan demokrasi, Pak. Pengkotakan demokrasi yang buat kita umat Islam tidak menyatu. Iya. Saya bukan masalah menyatunya itu. Sebenarnya pertanyaan terbesarku kepada orang-orang yang tidak terusik begitu. Dan dia Islam, dia Muslim, tapi dia tidak terusik dengan berita seperti mungkin ini. kalau kita sekarang ini, mungkin kalau kita sekarang ini lebih ke pemimpin sih. Kira kita semuanya tetap harus patuh kepada pemimpin. Ya, itu lagi. Selain ada Al-Quran dan hadis, kita ini juga mempunyai ulul amri, para pemimpin. Para pemimpinnya kita. Jadi kita harus patuh juga kepada pemimpin. Tidak seenaknya kita untuk langsung turun tangan untuk memberontak atau segala macam. Harus kita patuh kepada atasan kita, pemimpin. Tapi alhamdulillahnya PBB sudah mengambil sikap juga. PBB saya baca beritanya, maksudnya sudah menyatakan sikap kepada Prancis, melarang melakukan pernyataan-pernyataan yang mengundang konflik. Karena ini bukan masalah perang antar negara, tapi ini sudah membawa dunia ini karena dia bicara agama. Iya. Kan kayak ditemukan tadi artikel Prancis akan mengundang perang global. Ya, Rusia salah satunya kan. Kan mereka kan kalau di negara-negara barat memang Islamophobia itu memang sudah banyak lah. Islamophobia, diskriminasi, rasis. Ketika Islam menjadi minoritas maka ya mereka akan serang begitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya yang berbicara tentang masalah toleransi. Sesimpel ini saja ketika kita berbicara Muslim Indonesia. Ketika Anda mengatakan kita Muslim tidak toleransi, kalau andai kata mungkin kita ini tidak toleransi di Indonesia, mungkin sudah lama negara ini akan menjadi negara Islam. Karena mayoritas kita di sini 90% lebih itu Muslim semua. Makanya Muslim terbesar di dunia itu makanya luar biasa. Hanya Muslim di Indonesia itu yang mengambil langsung 4 mazhab di tiap negara itu selalu menggunakan satu mazhab. Makanya luar biasa Indonesia kalau saya. Muslim dengan itu segala toleransinya. Dengan segala toleransinya. Jadi jangan cuma lantaran seperti ini kami merasa akidah kami dihina, kemudian kami memberikan reaksi, kemudian Anda menyebut kami fanatik, tidak toleransi. Salah. Coba dikembalikan kepada kalian juga, bagaimana agama kalian kalau dihina, Tuhan kalian dihina juga. Apa reaksi kalian? Sama lah. Makanya kita sebagai umat beragama ya minimal kita saling toleransi satu sama lain dengan jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kontroversial yang bisa menghadirkan polemik. Seperti pernah ini seorang tokoh agama Indonesia, Buya Hamka pernah bilang begini, kalau agama kita dihina, terus dia hanya diam diri aja. Ketika agama kita dia hanya diam, maka ganti pakaianmu dengan kain kafan. Ini bertanda bahwasanya ini sangat jelas bahwasanya ini dalam membela agama ini harga mati. Harga mati betul. Harga mati betul. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak? Di sebelah kanan sudah memberikan perspektifnya, kiri sudah Bapak yang di tengah, bagaimana? Intinya seperti Saya rasa sudah jelas dari sebenarnya itu dari Buya Hamka itu bahwasanya kalau cuma diam saja ketika agama kita dihina, ganti pakaianmu dengan kafan. Yang penting kita jangan salah menafsirkan saja. Ya. Nanti dipikir nanti kain kafan kita bunuh dia mati, halal darahnya itu bisa menjadi polemik yang baru. Yang penting yang salah menafsirkan. Ya, kalau dulu, kalau kadang-kadang orang yang sekarang itu dia tafsirkan itu pokoknya menurut otaknya begitu ya sudah begitu ya. Kalau memang kalau filter ya. Tidak lagi difilter. Memang kalau zaman dulu sih kalau Anda namanya penghinaan begini ini halal darahnya, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, Al-Quran ini fleksibel, Ya. sesuai dengan zaman dia. Jadi kalau Hak misalkan, asasi lebih tinggi daripada syariat agama. Begitu. kalau sekarang kayaknya susah untuk menerapkan itu. Jadi kita harus patuh pada yang di atasnya kita, pemimpin kita. Tapi kan tidak bisa disalahkan untuk orang yang berpikiran seperti itu juga. Iya. Ya itu maksudnya kita kan di sini kan paling yang nonton tidak semua sepakat dengan kita sekarang. Iya. Apalagi semuanya ya berbeda perspektif lah. Masing-masing orang punya hak dengan caranya menilai. Cuma kan kita di sini 3 orang menyatakan sikap seperti ini. Ini sikap kami terhadap kasus penghinaan
penistaan ini. Penistaan Tapi Nabi Muhammad. begini, ada juga yang mengatakan begini. Untuk apa kau bela-bela agama? Untuk apa kau bela-bela Tuhan? Tuhan itu tidak perlu dibela. Ya, karena Tuhan punya kuasa. Iya, punya kekuasaan. Untuk apa kau bela? Tidak perlu kau urus itu. Tapi sebenarnya begini, saya pernah dengar begini, dengar. Rasanya dunia ini lah. Hah? Bagaimana menurut saudara ini? Bagaimana menurut saudara ini? Menurut Tuhan itu tidak perlu dibela Hah? karena dia punya kekuatan. Itu sebenarnya tergantung kepada pribadi masing-masing saja. Kayak langsung pribadi Kalau masing-masing. sama masalah konotasinya saya sih, bukan masalah Tuhannya tidak perlu dibela. Jelas Tuhan tidak perlu dibela karena Iya. Tuhan memang punya segala karunia dan lain punya kekuatan. Tapi yang kita belain agamamu. Ya, kalau bukan saya Tuhan. sebenarnya memang Tuhan itu tidak perlu dibela. Yang perlu itu kita membela Tuhan itu perlu. Karena ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an itu yang mengatakan intan surullaha yang surukum. Rusak. Intan surullaha yang surukum. Sambung lagi. Begini. Anu aja, apa sih? Ini. Iya. Dan suruh yang terhukum. Anu, Bisa kita apa? namakum. Lakum dinukum waliyadin. Iya, jauh. Untuk agamamu dan untuk agamaku. Ya begini, maksudnya itu ayat to intan surullaha yang surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Jadi sebenarnya jelas di sini yang membutuhkan pertolongan itu bukan Allah yang membutuh pertolongan kita, tapi kita yang butuh pertolongan Allah. Dengan bagaimana caranya Allah menolong kita? Dengan menolong agamanya. Menolong agamanya, betul itu. Insya Allah. Ada Surga ketakutan di masyarakat Indonesia karena akibat pernyataan dulu ini boikot produk Prancis ini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita, keluarga kita yang kerja di pabrik Iya. yang produksi barang-barang Prancis ini begitu? Ketakutan begitu. Bagaimana dengan orang ketika orang nanti kehilangan pekerjaan gara-gara produknya di ini kan? Jadi kalau saya pernyataannya apa Sudio juga yang bilang menistakan agama itu, menghina agama itu tidak perlu dengan kau memaki-maki Tuhan, tidak perlu dengan kau menginjak-injak Al-Quran, Alkitab atau yang lain, tapi menistakan agama itu dengan kau takut kalau kau tidak bisa makan besok. Kau sudah menistakan itu. Karena kau tidak percaya adanya Tuhan. Oh iya, pernah saya dengar cuma Iya. pernah saya dengar itu. Keren. Intinya dari permasalahan ini bagaimana sikap kita sebagai pemuda muslim Indonesia. Kalau saya, sikap saya mungkin lebih PMI berarti itu. tidak. Orang merah itu. Jangan dulu. Oke, komedi lagi bosku. Kalau saya lebih Gitu, kalau kan. untuk tindakan saya ini sebagai penolakan bahwasanya sikap dari Prancis ini, sikap saya itu untuk mendengar pemerintah saja dulu. Apabila pemerintah ini bilang boikot, saya akan boikot. Tapi apabila pemerintah tidak bilang boikot, saya mungkin mulai dari diri saya sendiri dulu. Hanya mulai dari sendiri. Mungkin misalnya ini mungkin kita di toko-toko kecil untuk memerlukan yang menjual produk Prancis ini. Toko-toko kecil menjual Prancis, kita harus bantu dia untuk membelinya juga. Tapi mungkin kalau sudah toko-toko yang besar, setidaknya kita hindari lah. Kita beralih ke merek yang lain dulu. Kita hindari dulu produk-produk Prancis ini. Oke, kita beralih ke diri kita sendiri dulu kan. Presiden kita Joko Widodo belum menyatakan sikap untuk memboikot ya. Belum. Dia cuma mengecam saja. Ya, mengecam. Jadi kita kembali pada diri sendiri aja dulu. Sebenarnya masalah pemboikotan ini sebenarnya itu masalah dari pribadi saja. Pribadi ketika maksudnya untuk membantu kalangan kecil atau kalangan besar. Kan maksudnya misalnya kayak produk minuman itu tidak semuanya di Perancis. Tapi ada juga kayak merek-merek minuman yang produksi lokal. Lebih baik produk lokal. Local pride. Local pride, bro. Kita bangga dengan Produk lokal. Dibanding kita harus kayak merek, ada salah satu merek itu merek air minum kalau tidak salah itu. Produk air minum itu kan sebenarnya cuma saham saja yang ada di situ, saham dari Perancis. Saham dari Perancisnya. Jadi cuma dimasukkan di dalam grup produksi Perancis. Jadi mungkin karena itu orang pikir kayaknya ini Perancis punya, soalnya ada logo brandnya Perancis, jadi orang sudah tidak mau ambil. Plus sebenarnya itu produk kan tergantung dari kita mau minum produknya orang. Sebenarnya uang itu tidak semua juga lari sebenarnya ke Perancis, tapi terbagi-bagi lagi dari saham ini, saham itu, saham ini. Cuma memang
karena orang sekarang ini triggernya sudah kayak Perancis begini. Dia sudah penistaannya besar sekali memang. Jadi orang sudah berpikir kayaknya kita harus ambil sikap untuk memboikot semua. Pokoknya yang berbau Perancis jangan kita beli. Begitu. Padahal kan karena ada yang jeleknya itu orang yang cuma ikut-ikutan. Taklid ulama. Ikut-ikutan tidak tahu apa-apa, Tidak memikirkan dampaknya. dia pikirkan dampaknya, tiba-tiba dia ikut. Itu cuma maksudnya di Indonesia ini sangat banyak orang seperti itu. Bahkan maksudnya setelah kita ambil skala Indonesia yang besar, lingkungan kita saja, teman WhatsApp kita saja, begitu. Antara cuma salah satu, kayaknya ini boikot, oke, share, boikot. Padahal sebenarnya dia tidak tahu dampaknya itu ketika dia share dilihat orang Tanpa riset, tanpa bedah. Makanya saya suka kayak ini siapa lagi ini. Maksudnya kita riset dulu, belajar. Jangan kayak tadi seperti dibilang yang cari ilmunya Ustadz Abu Janda tadi. Katanya Bung Farli tidak ada ilmu, bicara tanpa ilmu. Iya. Bagikan pohon tak berbuah. Ya. Kalau menurut Anda sudah sama saja ya? Kalau saya tidak jelas pernyataan sikap kan ini berbeda. Iya, Kalau udah iya. masalah produk. Iya. Sudah jelas. Tidak ada tawar menawar untuk penghina Rasul kalau saya. Iya. Sama kalau masalah produk juga tidak terlalu pusingkan juga karena selama ini kayaknya saya tidak tahu kalau sempat menggunakan produk Perancis kayaknya tidak ada sih. Untuk Saya menggunakan juga selama ini tidak menggunakan produk-produk yang kayak Israel. Kayaknya tidak ada. Walaupun kayak mungkin kita tahu mungkin ada air minum yang kita beli itu produk Perancis itu kan tanpa sengaja juga mungkin. Yang jelas itu sih. Kalau saya kembali ke pribadi masing-masing saja. Bagaimana antum menyikapi, jangan dipaksakan pemikirannya antum ke orang lain. Ya, masing-masing kita beda pandangan. Karena iman juga naik turun ini, Pak. Berbeda-beda kekuatan iman juga. Tergantung antum saja menanggapi sebagaimana dari kejadian ini. Kan bisa jadi setelah kita bicara begini mungkin ada yang hujat kita mungkin. Ya pasti. Kami siap. Kami Sudah siap. terima resiko sebenarnya sih untuk membuat video ini. Karena kita mengutarakan ini berdasarkan keresahan sebenarnya. keresahannya kita, Kalau bukan untuk ilmu masih jauh, Pak. karena mungkin ketika kita diusik, kalau kita cuma diam, dibanding kau cuma diam, mending kita berbuat sesuatu gitu. Antum mendoakan, kita berbuat seperti ini. Karena kita tidak bisa berjuang di jalur yang beda. Kita tidak bisa di perjuangannya, kita di sosial. Nanti insya Allah mungkin dari video ini nanti mungkin di akhir kita hadirkan produk-produk Prancis itu seperti apa, bagaimana, tinggal teman-teman yang memutuskan nanti bagaimana. Apakah dia masih mau menggunakan itu kan? Ilmu juga kan? Iya, ilmu juga. Oke, di sisi lain ini dari masalahnya gejolaknya dari Perancis, ternyata kita ada sedikit berduka. Berita apa? Duka dunia. Dunia sedang berduka. Dunia sedang berduka atas terjadinya bencana alam di Turki. Di kota apa? Di kota Di provinsi apa ya namanya? Sudah. Ya, Nanti. provinsi itu lah. Izmir. Izmir. Ini gempa ya? Berapa kekuatannya? 7 SR. Kalau ini belum bisa nonton ini sih. Maksudnya di status WhatsApp-nya orang belum ada di temanku. Kan bisa nonton. Karena ini lumayan kuat juga ini. Hampir sama dengan Palu ya. Langsung Yang ekstrim begitu ya ada kah? kenapa pas apa? Yang pas gempanya, jangan pas pasca kejadian. Oh, iya. Anjir. Kayaknya sudah kosong sih itu gedungnya. Sudah hancur duluan gedungnya. Sudah gedung sudah kosong. Alhamdulillahnya begitu. Tsunami. Sempat tsunami ya. Tsunami pesisir mungkin. Iya, ini pesisir pantai, betul. Sudah itu. Kan ada ini baru terus. Jadi jatuhnya komedi, Pak. Ah, Kita lagi nih. boleh.
Jadi kita berbela sungkawa dulu kita Iya. mendudukan Pray kepada for saudara. Izmir. Play for Turki tepatnya Provinsi Izmir. Provinsi Iya, provinsi Provinsi Izmir. Izmir. Perbatas itu kejadian kayaknya di perbatasan dengan Yunani. Yunani. Belum lagi kekuatan gempanya itu kan sama dengan kekuatan yang di Palu juga kan. Ya, 7. sama lah. Ya ini Tujuh juga koma. ya, kita alumni Ini 7 kan koma langsung juga. langsung dilalu tuh bagaimana merasakan Bagaimana besarnya. merasakan Gempanya itu luar biasa kan. luar biasa sekali. Cuma kayaknya kalau yang saya lihat itu, yang saya lihat video-videonya di mana, di status WhatsApp-nya orang itu memang agak terlalu lama anunya, apa sih namanya, guncangannya dibanding di Palu. Di Palu berapa menit? Kalau di Izmir kayaknya sampai menit, tahu lah. Tapi Ber- jelas maksudnya- kekuatannya kan sama. Kekuatannya. Ya, masalah waktu mungkin lebih lama di Palu kayaknya. Iya mungkin. Kalau itu Tapi bukan Allah alam. tapi lumayan juga itu maksudnya tingkat kehancuran di Izmir juga Iya lumayan. lumayan. Ada korban jiwa juga dengan beberapa orang. Kan Ratusan luka-luka. faktor juga kan, maksudnya kalau di Palu ini gedung-gedung besar itu masih kurang. Kalau di Izmir kan mungkin provinsi maju, kota maju. Jadi gedung-gedung pencakar langit itu banyak. Apalagi kan negara Arab toh. Maksudnya gedung pencakar langit itu paling banyak. Kalau di Palu ini Kalau saya mengambil kesimpulan dari beberapa kejadian akhir-akhir ini yang terjadi di dunia, mungkin kita umat Islam sekarang lagi menghadapi cobaan. coba yang banyak. Di satu sisi kita lagi dinistakan, di satu sisi saudara kita sedang berduka. Berduka. Iya. Jadi mungkin ya kepada teman-teman mungkin kita selipkan setiap doa di tiap sholat mungkin untuk saudara-saudara. Ketika kita tidak bisa bantu dengan materi, Ya. setidaknya ada doa yang kita Ada selipkan doa yang kita di selipkan. setiap sholatnya kita. Mesin Jangan sholat ya. ketawa, Sa, serius ini. Mesin sholat kayaknya ini. Semoga untuk saudara-saudara kita di Turki Iya. diberikan kekuatan Diberikan kekuatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. menghadapi musibah ini, diberi apa ya, pokoknya ketabahan. Iya. Dan untuk saudara-saudara kita saudara-saudara kita yang ada di Perancis juga diberikan kekuatan. Ya, saudara-saudara muslim yang ada di sana. Iya, saudara-saudara muslim yang ada di sana. Untuk saudara-saudara yang bukan muslim ya semoga Anda bisa berpikir lebih baik lagi dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Ya, karena ada kasus lagi barusan di Perancis, ada 3 orang Kristen yang di gereja meninggal, Meninggal. sehingga sampai presidennya itu 7.000-an sudah dikeluarkan anunya, tentaranya untuk menjaga setiap gereja. Islamofobia. Iya. Paling Islam lagi itu nanti itu. Paling triggernya Memang ke situ. sudah gitu. Mas. Jangan salahkan agamanya bos, oknumnya. Teroris ini tidak ada kaitannya dengan agama. Tanpa tidak. Intinya jangan salahkan agamanya, salahkan oknumnya. Tapi ketika Anda menjadi seseorang yang punya jabatan pemimpin, tolong dikontrol itu pernyataan-pernyataan sehingga tidak menyinggung beberapa pihak begitu. Ya, mungkin sampai di sini diskusi kita Diskusi kali ini. mengenai polemik yang terjadi sekarang. Kami menyatakan sikap, teman-teman dari zona merah menyatakan sikap seperti ini. Ya, silakan mungkin teman-teman yang zona fans yang lain punya perspektif sendiri, tidak apa-apa. Silakan dicantumkan di kolom komentar atau Bagaimana, langsung ya. chat saja kita. Tulis saja di komentar bagaimana menurut antum tentang kejadian ini. Siapa tahu ada yang beda pendapat, siapa tahu antum masalah. ada di pihaknya Abu Janda mungkin. Ya. Kita kan Bisa jadi banyak. iya bisa jadi toh. Siapa tahu ada hatersnya Abu Janda, fansnya Abu Janda. Tidak apa-apa. Kan Jadi hatersnya zona merah tidak apa-apa. Oke. ini kami ini mewakili zona merah. Ini aspirasinya zona merah, juga keresahan-keresahan yang kami rasakan atas Kejadian belakangan ini. kejadian beberapa belakangan ini. Lagi biar tidak ketahui orang. Beberapa hari belakangan ini. Makanya kami mengambil sikap untuk membuat satu konten, satu video untuk membahas sekaligus menonton langsung kejadian yang terjadi di global, di dunia. Ya, pesan kami hanya itu saja ya, mungkin yang ingin kami sampaikan di video kali ini.
semua yang kami katakan di sini berdasarkan apa yang kita ketahui, bukan apa yang kita buat-buat. Karena sebelum ini kita riset juga apa yang terjadi di dunia kali ini. Dan kami dari Zona Merah turut berduka cita atas terjadinya bencana ini dan terjadi bencana yang terjadi di Turki. Bencana yang terjadi di Turki dengan kasus yang terjadi di Perancis juga tempatnya. Oke, sekian dari kami. Selamat tinggal Zona Fans. Selamat tinggal penduduk YouTube. Bisa. Tidak mau saya Melakukan reaction terhadap tidak bisakah itu ada suara sumbang. Dia ini dulu Saya mau ketawa. Tidak begini tadi. Anunya. tidak bisa kembali. Ekspektasinya tidak begini tadi. Jangan berdiskusi dulu, Pak ya. Ini konten serius ini. Kok kira dari tadi saya main-main. Kau juga komedi terus anjing. Bukan lagi spesial karena spesial itu ada di Zona Merah. Saya akan mengambil sikap ketika ada saudara saya yang terbunuh. Oh, Anda Jangan ketawa, saya serius ini. Sholat kan ini. Kejadian yang terjadi di global, di dunia. Dan saya serius itu. Oke, serius. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Coba sambung kan ketawa bodoh. Kenapa? Kau tahu suruh lama, suruh 2 bulan saya tinggal sini.